Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah situasi yang seperti ini, saya harap teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat. Baiklah, bersama saya Azahra Lovely Andriani, NIM 111-80510000009 dari kelas KPI 4C mata kuliah hadis, ingin menyampaikan sedikit hadis kepada teman-teman tentang rasa malu sebagian dari iman. Dalam hadis yang berbunyi, An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min ansor wa huwa ya'izu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa innal haya'a minal iman. Hadis ini artinya berbunyi, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang lelaki dari kaum Ansor yang sedang menasihati saudaranya karena malu. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka biarkanlah dia, karena sesungguhnya rasa malu itu sebagian dari iman." Hadis riwayat Bukhari. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah biografi perawi. Ibnu Umar adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Qurasyi. Ibnu Umar ini sudah masuk Islam semenjak ia masih berumur 10 tahun bersama ayahnya. Ia juga sering mengikuti peperangan seperti Perang Khandaq, Bai'atur Ridwan, dan perang-perang sesudahnya. Ibnu Umar merupakan golongan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ia juga memiliki sifat-sifat terpuji seperti waro, rendah hati, zuhud, taat, dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun memujinya dalam sabdanya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Abdullah adalah lelaki yang soleh." Dan Abdullah ini wafat pada tahun 74 Hijriah. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah penjelasan dari hadis ini. Seperti yang sudah saya bacakan dengan artinya tadi, hadis ini berbunyi bahwa rasa malu sebagian dari iman. Oleh sebab itu, jika kita memang mengaku kita adalah umat yang beriman, sudah seharusnya kita menanamkan rasa malu, baik di dalam hati maupun dalam diri kita. Karena sesungguhnya, rasa malu memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya rasa malu, itu akan mencegah kita untuk melakukan sesuatu yang buruk, yang tercela, dan yang tidak disukai Allah, sehingga kita akan terhindar dari siksa api neraka. Penting bagi seorang manusia untuk memiliki rasa malu, terutama ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketika berinteraksi dengan manusia lainnya. Karena dengan memiliki rasa malu, itu akan menghindarkan kita untuk berbuat hal-hal yang tercela. Sebagian ulama juga memiliki pendapat yang berbeda tentang kadar rasa malu ini. Ada ulama yang berpendapat bahwa rasa malu ini tergantung kepada hati manusia. Jika hatinya hidup, maka sempurnalah rasa malunya. Dan begitu pula sebaliknya. Lalu, mengapa manusia harus mempunyai rasa malu? Ada 3 alasan kenapa sebaiknya manusia memiliki rasa malu. Yang pertama, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alam ya'lam bi'annallaha yarah, yang tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat segala perbuatannya? Dari arti firman tersebut, sudah seharusnya kita menanamkan rasa malu ke dalam diri kita. Jika kita percaya bahwa Allah selalu mengawasi dan melihat kita dimanapun, kapanpun, dan apapun yang kita lakukan, hal ini seharusnya mendorong kita sebagai manusia untuk senantiasa melakukan hanya hal-hal yang baik. Namun, bagaimana dengan orang yang beriman jika dia tahu dia melakukan sesuatu yang salah namun tetap ia lakukan? Hal ini tidak diragukan lagi bahwa kadar keimanannya itu lemah, sehingga dia tidak bisa menghadirkan makna malu ke dalam dirinya tersebut. Oleh sebab itu, sebagai manusia, hadirkanlah rasa malu dalam diri kita, sehingga ketika kita melakukan sesuatu,
Jika kita ingin melakukan yang buruk, maka rasa malu itu akan menghalangi kita untuk melakukan hal tersebut. Karena sesungguhnya Allah selalu melihat kita kapanpun dan dimana. Alasan yang kedua, rasa malu itu mendatangkan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu mendatangkan kebaikan. Dengan adanya rasa malu, hal ini menghindarkan kita untuk berbuat hal-hal yang tercela dan yang tidak disukai Allah, sehingga hal ini akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Alasan yang ketiga, rasa malu itu bagian dari iman. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah dia, karena sesungguhnya rasa malu itu sebagian dari iman. Mengapa rasa malu itu sebagian dari iman? Karena sesungguhnya dalam penerapan rasa malu ini diperlukan usaha, niat, dan ilmu, sehingga tidak semua orang memiliki rasa malu yang sempurna dalam dirinya. Jika seseorang memiliki rasa malu, tentu saja ia tidak akan melakukan hal-hal yang tercela. Tidak akan terjadi kejahatan di negeri ini dan dimanapun jika seseorang itu memiliki rasa malu. Oleh sebab itu, sebagai manusia, sudah seharusnya kita menanamkan dalam diri kita sendiri untuk memiliki rasa malu, karena hal ini akan berdampak besar bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga bermanfaat dan maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.